Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia, ku mau sembah Dia. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah, terangi jalan hidup kami, supaya kami hidup seturut kehendak-Mu, sesuai dengan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan
renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, 2 Tawarikh pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam, menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedang Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri di atas gunung Semaraim, yang termasuk pegunungan Efraim, dan berkata, "Dengarlah kepadaku, Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang orang-orang Dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo, yang masih muda dan belum teguh hati, dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud, karena jumlah kamu besar, dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu, dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain? Sehingga setiap orang yang datang untuk ditahbiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk suatu yang bukan Allah. Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya, dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam. Sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan, Allah kami. Tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri, isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan, Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung." Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh, karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia.
Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakkan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan tita-titanya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sejak Yerobeam dan Rehabeam menjadi raja, perang saudara tidak terhindarkan. Kondisi itu berlangsung sampai masa pemerintahan Abia, anak Rehabeam. Abia memukul gendang perang dengan orasi tentang hal yang mendasar dan utama, yakni mengingatkan perjanjian kerajaan yang dikatakan sebagai perjanjian garam, yaitu perjanjian yang tidak dapat dirubah, perjanjian yang diikat Tuhan dengan umatnya dan Raja Daud. Abia mengingatkan bahwa Yerobeam telah memimpin para petualang dan orang-orang Dursila untuk melakukan makar. Mereka merebut 10 suku, karena pada waktu itu Rehabeam tidak kuat menghadapi mereka. Abia mengingatkan akan pemberontakan Yerobeam terhadap Tuhan dengan mendirikan patung anak lembu emas, mengusir para imam dari suku Lewi dan mengangkat imam-imam yang bukan dari suku Lewi dengan aturannya sendiri. Yerobeam telah membawa Israel meninggalkan Tuhan. Sedangkan Abia menyatakan bahwa kerajaannya tetap pada pimpinan dan pengaturan Tuhan. Baik para pelayan dan persembahan kurban dan pemeliharaan kewajiban terhadap Tuhan dengan sungguh. Menyambut genderang perang yang ditabuh oleh Abia, Yerobeam mengirim pasukannya 2 kali lipat, 800.000, untuk mengepung pasukan Abia dan Yehuda. Peperangan pun terjadi. Ketika dikepung oleh pasukan Yerobeam, Raja Abia beserta rakyatnya berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi pertolongan, memberi kemenangan besar kepada pasukan Abia karena mereka memohon pertolongan daripada Tuhan. Padahal jumlah mereka hanya separuhnya, 400.000 melawan 800.000. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, Abia memenangkan peperangan itu. Pihak Yerobeam mengalami kekalahan. Ada 500.000 orang terbunuh. Bahkan Raja Yerobeam pun akhirnya mati terbunuh. Beberapa hal dapat kita ambil hikmat untuk menjadi pengajaran rohani. Yang pertama, tindakan Abia berani menegur Yerobeam, mengingatkan akan dosa-dosanya, patut diteladani. Karena itu janganlah takut dan gentar menyatakan kebenaran, sebab Tuhan ada di pihak orang yang berani menyatakan kebenaran. Tetapi tidak harus dengan peperangan ya, zamannya sudah berbeda. Firman Tuhan katakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging sekarang ini, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Yang kedua, kita melihat Tuhan setia kepada janjinya terhadap Daud dan keturunannya, juga kepada umatnya yang berseru kepada Tuhan. Oleh karena janjinya kepada Daud dan kepada Israel, dan oleh karena umat Tuhan merendahkan diri dan berseru memohon pertolongan Tuhan, maka Tuhan bertindak memberikan perlindungan dan kemenangan. Apapun peperangan kita secara rohani saat ini, Tuhan akan ada di pihak kita selama kita memegang perjanjian-perjanjiannya, hidup sebagai umat Tuhan yang taat dan setia, dan berseru kepadanya. Oleh sebab itu tingkatkan doa-doa kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan setia menolong kita. Inilah berita firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Dengan Engkau menyatakan firman-Mu menuntun kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini, kami diingatkan untuk tetap setia kepada Tuhan, berpaut kepadamu. Karena bagi orang-orang yang setia, ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Yaitu dengan Tuhan menjawab seru doa umat-Nya. Apapun yang sedang dalam pergumulan umat-Mu, Tuhan mendengarkan pagi hari ini. Tuhan mendengarkan doa pergumulan dan umat Tuhan yang berdoa untuk penghidupan mereka. Berkati usaha pekerjaan kami sehingga tidak ada yang berkekurangan. Bukakan jalan, bukakan tingkap-tingkap langit, memberkati usaha pekerjaan dan umat-Mu. Dan kami percayakan janji kelimpahan-Mu dinyatakan. Oleh hikmat yang dari Tuhan, Engkau menuntun setiap umat-Mu bekerja dengan baik dan meraih kesuksesan dan berkat-Mu. Bahkan anak cucu kami Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau lindungi. Studi mereka, pekerjaan mereka, pergaulan mereka dalam perlindungan Tuhan. Keluarga-keluarga dalam kasih sayang dari Tuhan, harmonis, bahagia, oleh karena kasih-Mu dicurahkan. Setiap ibadah-ibadah yang diselenggarakan gereja-Mu menjadi sarana umat-Mu bertumbuh dalam iman. Baik pribadi lepas pribadi, keluarga, maupun secara komunitas kami bertumbuh bersama. Jauhkan dari iri hati, dengki, perpecahan, kecemburuan satu dengan yang lain. Tetapi kami hidup dalam kasih Tuhan, memanifestasikan karunia-karunia untuk saling membangun di dalam Engkau, saling menolong, saling menopang dalam kasih mesra. Tuhan dimuliakan. Melalui firman-Mu hari ini juga Engkau mengingatkan kepada kami untuk berani menyatakan kebenaran dalam kasih Tuhan, sehingga menghindari peperangan tetapi membawa kembali mereka yang tersesat untuk ada dalam kawanan domba. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami. Ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan-Mu melalui kami. Kami umat-Mu, pakailah seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini doa kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Semangat, shalom.